ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga. Terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita. Terlalu banyak kekayaan kita yang dibawa lari ke luar negeri. Kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita tidak boleh ragu-ragu, dan saya dan pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia. Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun. Mas Kurnia, jadi bagaimana cara komunikasi Presiden secara internal supaya menghilangkan serakah nomik tapi dari internal, tidak di eksternal gitu, Mas? Iya, saya rasa pernyataan Presiden kemarin sebenarnya bukan hanya Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi kalimat-kalimat kuat tentang pemberantasan korupsi itu menegaskan posisi Presiden sebagai panglima penegakan hukum. Dan Presiden punya tanggung jawab hukum untuk bisa memberantas korupsi. Kalau kita berkaca pada tahun 2025, kemarin lembaga indikator Profesor Burhanuddin Muhtadi baru saja merilis data survei tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks pemberantasan korupsi, ternyata ekspektasi masyarakat yang sudah dilakukan oleh Presiden, peringkat 1 adalah memberantas korupsi. Satu. Kemudian yang kedua, 41,8% responden menilai penegakan hukum sudah baik dan sangat baik. Yang ketiga, 48,8% responden menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden berada dalam kategori baik dan sangat baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada juga survei penilaian integritas KPK. Tahun 2025 ternyata angkanya naik dari 71,53 menjadi 72,32. Apakah capaian ini menggambarkan apa sebenarnya? Dua, satu, pemberantasan korupsi tentu belum cukup dengan angka-angka yang saya sampaikan tadi. Pemerintah mengakui bahwa ke depan tantangannya akan semakin berat. Tadi disampaikan soal serakah nomik, Presiden menyampaikan banyak sekali kekayaan negara yang digarong oleh pelaku-pelaku tertentu. Maka dari itu Presiden kemarin dalam konteks meningkatkan optimalisasi keuangan negara membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Berapa yang sudah didapatkan selama 1 tahun? 7,3 triliun rupiah. Ditambah angka pemberantasan korupsi tadi 20-an triliun, sehingga angkanya make sense bahwa selama ini sudah terlalu banyak kekayaan negara baik berupa perekonomian maupun pemanfaatan ilegal sumber daya alam dimanfaatkan secara melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Maka ke depan tadi Presiden berbicara banyak uang negara yang dibawa ke luar negeri. Maka dari itu Presiden selalu bicara tentang segera undangkan undang-undang perampasan aset. Tadi disebut satu nama yang diduga terkait dengan praktik korupsi Pertamina. Kalau dengan undang-undang perampasan aset selesai itu semua. Mau dia kabur ke manapun, mau dia bawa uangnya kemanapun, dengan paket undang-undang perampasan aset, dan itu juga sejalan dengan apa yang selama ini disuarakan oleh Presiden Prabowo. Mas Kurnia, tadi juga disampaikan oleh Bang Syahganda bahwa setelah memang komitmen pemerintah ini harus juga ada pembenahan dalam birokrasi. Nah, langkahnya akan seperti apa? Ya, misalnya kalau dalam konteks birokrasi, Presiden selalu mengatakan bahwa aparatur sipil negara
tidak boleh diberikan ruang untuk melakukan praktik korupsi. Satu aturan ketika awal Presiden Prabowo memimpin Republik ini menerbitkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Ya. Di dalam Inpres itu tertuang secara eksplisit angka yang diharapkan dapat diefisiensi itu mencapai 300 triliun rupiah. Artinya apa? Itu adalah angka yang Presiden bayangkan banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan birokrasi yang tidak begitu relate dengan program pemerintah dan harus diefisiensikan dan dapat dialihkan ke program-program yang mendukung pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya rasa di sana komitmen Presiden untuk memberantas korupsi di lingkup birokrasi. Oke, Mas Kurnia, yang cukup menarik juga pekan lalu Menteri Purbaya pada saat rapat dengan DPR kan juga menegaskan bahwa ketika pejabat pajak terkena OTT KPK, dia dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak akan bertemu dengan Presiden, saya tetap mendampingi tapi dalam hal pendampingan hukum begitu. Apakah memang seluruh pembantu Presiden benar-benar sejalan dalam pemberantasan korupsi ini? Iya, saya rasa sejauh ini sejalan ya. Semua melakukan upaya pemberantasan korupsi sekalipun ada barangkali kemarin mantan Menteri Wakil Ketenagakerjaan Noel Immanuel Ebenezer itu terjerat praktik korupsi, tapi Presiden justru mendukung upaya penegakan hukum tersebut. Jadi Presiden tidak pandang bulu siapapun silahkan kalau memang ada bukti permulaan yang cukup. Itu satu hal. Kemudian poin kedua adalah ke depan ini penegakan hukum pemberantasan korupsi akan banyak menyasar misalnya kemarin sektor keuangan. Ada bea cukai, pajak, bahkan beberapa hari lalu oknum pengadilan di Depok, hakim tertangkap tangan. Padahal Presiden sudah menerbitkan peraturan pemerintah yang menaikkan gaji hakim kurang lebih 280%. Ini adalah kenaikan terbesar sepanjang sejarah. Namun Presiden sadar apakah dengan menaikkan gaji ini korupsi peradilan langsung hilang? Tidak. Akan tetapi ini salah satu upaya dari Presiden karena beban kerja hakim itu sangat besar, menentukan keadilan, maka juga harus disokong dengan tunjangan gaji yang sepadan dengan kerja-kerja mereka. Mas Andika, konsekuensi politik, mungkin tidak hanya konsekuensi politik, bisa konsekuensi bahkan di bidang perekonomian dan lain sebagainya. Apa yang bisa terjadi dengan cukup kerasnya Presiden melawan korupsi? Karena kan kita tahu mungkin garong-garong ini juga masuk ke dalam sektor-sektor yang cukup strategis di Indonesia. Jadi kalau kita lihat kan bahwa konglomerat serakah yang tidak nasionalis ini akan memberikan respon, baik itu respon serangan politik maupun respon serangan ekonomi. Serangan politik ya karena memang mereka sudah punya jejaring yang cukup mapan ya, karena praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung lama dan tidak mungkin bisa diselesaikan oleh Pak Prabowo dalam konteks membersihkan birokrasi dalam hitungan hari, bulan atau bahkan tahun gitu ya. Jadi pasti akan ada serangan-serangan politik. Loyalitas birokrasi ini juga perlu diwaspadai oleh pemerintahan Pak Prabowo karena mereka bisa jadi memiliki double loyalitas, loyalitas ke presiden tetapi juga loyalitas kepada pengusaha-pengusaha yang telah menanamkannya di dalam struktur birokrasi kita. Dan ini kan praktik-praktik yang dilakukan oleh para konglomerasi tidak nasionalis ini untuk mengamankan kekayaan mereka melalui sistem ya, menanamkan orang-orang di dalam sistem negara kita. Dan secara ekonomi saya pikir juga ada potensi berupa serangan terhadap performance ekonomi pemerintah. Karena bagaimanapun para konglomerasi serakanomik yang tidak nasionalis ini memiliki kapital yang luar biasa besar yang tidak hanya berada dalam satu entitas perusahaan, bisa jadi tersebar di berbagai macam perusahaan. Dan salah satu rumus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah menggelontorkan capital ke dalam pasar itu. Nah, bisa jadi memang mereka ada upaya untuk menahan agar tidak terlalu suportif terhadap program-program pemerintah karena kekecewaan yang dialami oleh mereka terhadap penegakan hukum oleh pemerintah. Sehingga saya pikir bahwa proyek untuk bisa menegakkan hukum kita terhadap para garong-garong ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Presiden dan aparatur pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari civil society dan publik untuk mengawasinya bersama-sama. Oke, Mas Andika, yang cukup menarik tadi Presiden juga menjelaskan bahwa sumber daya kita semuanya diambil, bukan semuanya, sumber daya kita diambil begitu. Banyak ini kerugian luar biasa bagi negara begitu. Menurut Anda, apakah Presiden juga sudah mengetahui garong-garong yang berada di
titik-titik strategis ini? Iya, jadi kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kasus Pertamina mentersangkakan Riza Khalid, dan juga kita lihat di sektor beras kemarin, beberapa pengusaha-pengusaha yang selama ini bermain cukup lama dan cukup serakah karena memanfaatkan ya subsidi dari pemerintah untuk beras, kemudian memanipulasi spesifikasi beras, ini juga sudah diamankan. 36 kalau tidak salah ya, 36 orang ditersangkakan dalam kasus beras dan juga dalam importasi gula. Jadi kalau kita lihat polanya, biasanya para konglomerat yang serakah nomics ini bermain di sektor-sektor strategis seperti beras, BBM atau minyak dan juga gula ya, ataupun beberapa komoditas lainnya. Karena ini pengalinya besar sekali. Dan saya juga melihat bahwa ada satu pendekatan yang menurut saya berbeda dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang selama ini kalau kita lihat korupsi itu menyasar kepada aparatur negara, kepala daerah, pejabat pemerintah yang bisa dikatakan nominalnya barangkali tidak sebesar dari praktik korupsi yang dilakukan oleh para konglomerat serakah nomis ini, gitu. Dan meskipun juga sekarang tetap dilakukan ya, ada OTT kepala daerah. Jadi ada satu kemajuan, progres dalam pemberantasan korupsi dalam pemerintahan ini ya. Dan itu bermodalkan keberanian politik yang dimiliki oleh Presiden Mas Prabowo. Andika, tadi mungkin Anda sudah memberikan informasi sedikit begitu ya, garang-garang yang sudah mungkin dipetakan oleh pemerintah. Tapi ada nggak sih ini yang belum tersentuh hukum, Mas? Kalau dari sisi Anda sebenarnya? Ya, saya melihat pasti masih banyak ya pelaku-pelaku yang masih belum ditindak ya oleh pemerintah. Barangkali ada dimensi proses yang masih harus ditempuh, atau juga Presiden saya pikir juga perlu untuk melakukan political negotiation dengan para konglomerat serakah nomics ini gitu ya. Karena dalam beberapa kesempatan di pidato Presiden juga disampaikan kalau tidak mau ada niat baik untuk ibaratnya membenahi perilakunya gitu ya, maka aparat penegak hukum tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan. Oke. Saya ke Mas Syahganda. Mas Syahganda, ketika tadi kita sama-sama sepakat bahwa seluruh pihak harus memainkan perannya masing-masing begitu. Dalam survei terakhir, masyarakat juga merasa puas dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana peran masyarakat sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mengambil peran dalam pemberantasan korupsi ini, Mas? Ya, kalau masyarakat dalam konteks kekuatan civil society ya seperti NU, Muhammadiyah, ormas-ormas Islam, ormas keagamaan lainnya, kampus-kampus dan lain-lain, itu kan yang sekarang memang diajak bersekutu oleh Presiden. Karena ketika dia datang ke MUI, ke mana NU kemarin, dia bilang saya dapat suntikan keberanian. Kan Presiden ngomong seperti itu kan. Karena apa? Karena dia udah tahu bahwa ya ini ada serangan balik dan ini cukup besar. Nah, tapi saya percaya bahwa karena beliau ini sudah pemimpin yang senior dan berbasis pada masa lalu sebagai kombatan, ya tentara kombatan, dia tidak akan takut. Nah, jadi kalau benar ya analisis ada seorang profesor di Jepang bahwa kapitalis kita ini sebenarnya cuma ersat kapitalisme ya, jadi ersat kapitalis yang hanya tergantung pada negara ya, mereka tuh sebenarnya tidak punya kekuatan juga karena mereka ini selama ini kaya raya karena dilindungi negara, jadi state aktor corruption ada di dalamnya. Nah, sekarang dengan Prabowo memutus state aktornya, mereka juga akan mati pada akhirnya. Nah, jadi kalau istilah Mas Andika tadi bahwa nanti ada political negotiation, itu maksudnya bukan berarti Prabowo akan bernegosiasi dengan cukong-cukong ini, tapi Prabowo pasti akan membuat mereka tunduk dan ikut pada aturan-aturan negara. Dan ini saya sudah melihat ya satu contoh bahwa ada orang Taipan yang paling ditakutin di era Jokowi dulu yang menguasai pantai utara Banten sana, itu ikut rapat di Bappenas. Jadi teman saya di Bappenas ya menceritakan kepada saya itu orang tuh datang dan ikut rapat. Artinya apa? Artinya selama ini dia cuma menjadikan kekuasaan negara itu boneka dia. Tapi sekarang di era Prabowo dia takut. Ya, dia ikut kemudian rapat. Jadi memang Prabowo itu satu. Yang kedua saya lihat teladan.
Jadi teladan sebagai teladan karena Prabowo nggak mencuri, ya seperti rejim-rejim lalu yang presidennya ikut menikmati hasil-hasil serakanomik. Kalau Prabowo nggak mencuri, itu menteri-menterinya banyak yang saya lihat udah berubah. Ya, menteri-menterinya yang tadinya itu juga serakanomik, saya lihat, ya saya nggak mau sebut nama, tapi saya lihat ada banyak perubahan-perubahan, dan waktu saya ketemu presiden 2 kali selama bulan Januari, presiden mengatakan, nih orang udah berubah nih, dulunya begini, sekarang udah paling ini. Misalkan dia bangga sama Nusron Wahid, nih Nusron Wahid nih hebat sekarang. Dia tidak mau ada apa namanya ngasih-ngasih HGU lagi sekarang, dia tahan semua. Jadi ada sebuah pola keteladanan dari presiden, karena menurut saya memang kalau presidennya nggak teladan, ya bawahnya juga ikut maling gitu. Nah, ini presiden kita jadi teladan. Nah, yang ketiga yang sebenarnya yang ini mungkin akan sangat besar karena kemarin itu Abraham Samad itu menceritakan tentang waktu pertemuannya di Kertanegara yang saya ada di sana, itu menceritakan tentang yang disebut elite enrichment. Jadi dia mengatakan kelonjakan-lonjakan uang-uang yang dilacak oleh KPK di masa Abraham Samad dari pejabat-pejabat kita itu udah triliun-triliun, ya sampai presiden stres, loh saya bisnismen aja saya nggak pernah punya uang segitu, dia bilang. Nah, ini juga satu problem baru di mana nanti orang-orang itu mungkin juga akan dikejar oleh presiden, pejabat-pejabat yang diceritakan oleh Susno Duwaji dan Abraham Samad. Jadi ini memang ke depan ini perangnya akan besar, tapi saya yakin Bapak Presiden dengan sekutu dengan NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, insya Allah dia akan memenangkan pertarungan melawan oligarki dan penjahat-penjahat ekonomi ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Syahganda, kemudian juga Mas Andika dan juga Mas Kurnia. Ya kita berharap besar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar terus berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi yang nantinya ujung-ujungnya akan implikasi kepada kesejahteraan masyarakat, perekonomian Indonesia yang terus tumbuh begitu ya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu, Assalamualaikum.